Selamat datang kembali di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung polinomial. Ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 11 MIPA. Oke, kita akan mulai satu persatu. Yang kita akan mulai dari operasi hitung penjumlahan terlebih dahulu. Jadi, di sini didefinisikan bahwa jika diketahui fungsi polinomial f(x) dan fungsi polinomial gx, maka penjumlahan fungsi polinomial tersebut dapat disajikan dalam bentuk f(x) ditambah dengan gx. Ya, ini hanya notasi saja kalau untuk penjumlahan. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke contoh. Nah, di sini diketahui bahwa fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3. Kemudian fungsi gx-nya adalah 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 3x. Pertanyaannya adalah tentukan nilai f(x) tambah gx. Nah, di sini kita akan membahasnya masuk ke cara yang pertama, yaitu cara mendatar. Nah, di sini f(x) tambah gx sama dengan, nah tadi masing-masing fungsi f(x) dan gx kita tuliskan langsung aja secara mendatar. Kemudian kita lihat di sini adanya variabel-variabel sejenis, yaitu x pangkat 4 dengan x pangkat 4 yang di sini. Kemudian ada x pangkat 3 yang di sini dengan x pangkat 3 yang di sini. Kemudian kalau x pangkat 2 hanya sendiri dia. Kemudian ada x, dia sejenis dengan x-nya yang ini. Nah, variabel sejenis tadi kita taruh berdampingan saja supaya lebih mudah. Ya, x pangkat 4 sama x pangkat 4, x pangkat 3 dengan x pangkat 3. Jangan lupa tanda hubungnya plus atau minusnya. Kemudian x pangkat 2 karena sendiri ditaruh aja. Kemudian yang x ada yang sejenis. Kemudian oh ya ada angka 3 ya, kurangi 3. Nah, variabel-variabel sejenis ini tinggal dioperasiin aja. 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4 jadinya 5x pangkat 4. Kemudian di sini 2x pangkat 3 kurangi 5x pangkat 3. Berarti jadi min 3x pangkat 3. Kemudian karena dia sendiri, x pangkat 2-nya ditulis lagi apa adanya. Nah, kemudian di sini ada min 2x ditambah 3x. Berarti jadi x baru min 3-nya ditulis lagi. Dah, selesai. Berarti tinggal jadi fx ditambah gx sama dengan 5x pangkat 4 kurangi 3x pangkat 3 kurangi 5x kuadrat ditambah x kurangi 3. Gampang sekali ya yang untuk operasi hitung penjumlahan. Sekarang kita akan coba dengan cara bukan mendatar, artinya cara bersusun. Ini lebih mudah. Oke, nah bersusun seperti ini. Artinya apa? Fx-nya kita tulis fungsinya. Kemudian gx-nya kita tulis fungsinya. Hanya hati-hatinya apa? Untuk cara bersusun, ini kalian lihat variabel sejenis letakkan posisinya di atas bawah. Nah, oke ya. Di atas bawah seperti ini. Kemudian yang sejenis lagi, ya ini ada minusnya. Saya belokkan aja ke sini. Oke ya, dia sendiri berarti bawahnya jangan dikasih apa-apa. X pangkat 2 di bagian gx-nya kan nggak ada. Jadi dikosongkan aja. Nah, tinggal yang ini, yang ada x-nya. Nah, ini sejenis. Nah, kemudian koefisien x pangkat 0-nya dia nggak punya teman, bawahnya biarin aja. Nah, kemudian tinggal dihitung nih. 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 4, ini 5x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 3 ditambah min, berarti kan jadi kurangi.
Berarti 2x pangkat 3 kurangi 5x pangkat 3 min 3x pangkat 3. Yang ini nggak punya teman, tulis lagi. Yang di sini min 2x ditambah 3x, berarti jadi x. Min 3x ditambah nggak ada, oh ya min 3. Berarti di sini ditulis kesimpulannya, jadi fx ditambah gx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah x kurangi 3. Nah, jadi seperti ini. Ya, cara bersusun itu lebih sederhana. Nah, kemudian bagaimana untuk operasi hitung pengurangan? Nah, kita definisikan dulu. Kalau diketahui fungsi polinomial fx, kemudian ada fungsi polinomial gx, maka selisih fungsi polinomial itu disajikan, nah ini fx kurangi gx, ya. Selisih berarti dikurangi. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini diketahui bahwa fx fungsinya seperti itu, gx fungsinya seperti itu. Nah, ini sengaja kami gunakan cara fungsi yang sama, ya, supaya mudah untuk membanding-bandingkannya, gitu ya. Tujuannya seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai fx kurangi gx. Tinggal apa? Kita gunakan cara yang mana? Yang pertama, kita bisa gunakan cara mendatar. Ya, fx kurangi gx sama dengan, nah, fx-nya ditulis dulu, dikurangi gx-nya ditulis lagi. Cuman kalau cara mendatar ini hati-hati. Satu fungsi dikasih kurung, satu fungsi dikasih kurung, ya. Jadi kurungnya jangan lupa. Fungsinya buat apa kurungnya? Nah, nanti kita akan melihat. Nah, seperti ini dulu. Nah, sekarang yang depan ini. Kenapa yang depan dikasih kurung? Sebetulnya boleh dikasih kurung, boleh enggak kalau yang bagian yang depan. Nah, kita hanya tulis biasa. Nah, kemudian yang belakang ini. Nah, fungsinya tanda kurung kita akan lihat di bagian yang belakang di sini, ya. Kita akan lihat, kita gunakan cara perkalian pelangi, ya, kali pelangi. Jadi min kalikan 2x pangkat 4, jadi min 2x pangkat 4, min kalikan min 5x pangkat 3 jadi plus 5x pangkat 3. Min dikalikan dengan 3x jadi min 3x. Nah, itu fungsinya, ya. Kalau kita nggak dikasih kurung, nanti jadinya min 2x pangkat 4 kurangi 5x pangkat 3 ditambah 3x. Padahal itu jadi fungsi yang salah, gitu ya. Jadi memang harus diberi tanda kurung. Nah, kemudian tinggal apa yang kalian lakukan? Tinggal kalian lihat yang sejenis. Mana yang sejenis? Oh, ini 3x pangkat 4 dengan min 2x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 3, oh dengan 5x pangkat 3. Min 5x kuadrat nggak punya teman, ya sudahlah, ditulis apa adanya. Kemudian min 2x, ada nih temannya min 3x. Kemudian ini min 3, oh dia nggak ada temannya, ditulis lagi. Nah, kita peroleh seperti ini. Kemudian, yang sejenis ini yang dioperasikan. Jadi 3x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 4, jadinya adalah x. Nah, kemudian di sini, yang sejenis lagi yang dioperasikan yang pangkat 3. 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 3 dapat 7x pangkat 3. Kemudian di sini, min 5x kuadrat, nggak punya teman, tulis lagi. Kemudian di sini, min 5x kurangi 3x. Berarti min 5x. Di sini min 3 ditaruh. Nah, kemudian baru jangan lupa, jadi itu sebagai kesimpulan pekerjaan Anda. Fx kurangi Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 3. Mudah sekali. Itu yang cara mendatar. Kalau cara yang lain bagaimana? Oke, bisa kita gunakan cara bersusun. Nah, hampir mirip dengan yang penjumlahan yang tadi, ya. Fx-nya ditulis dulu, fungsi Fx-nya, kemudian fungsi Gx-nya ditulis dulu. Hanya hati-hati dengan cara penulisan sama kayak tadi.
variabel sejenis letakkan di posisi atas bawah supaya mudah untuk melihatnya. Nah ini pangkat 3 berarti taruh pangkat 3 atas bawah. Ini nggak punya teman. Min 5x kuadratnya ini. Nah yang bawah kosongi aja. Jadi dijeda gitu maksudnya. Nah kemudian di sini kalian bisa lihat yang x seperti ini. Nah ini kan nggak punya teman. Ya berarti bawahnya dikosongi dong gitu kan. Nah tinggal dibaca sekarang. Tinggal dibaca sebentar. Nah di sini 3x pangkat 4, nah ini kurangi gitu ya. Saya ulang, 3x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 4, berarti x pangkat 4. 2x pangkat 3 kurangi min 5x pangkat 3, berarti 7x pangkat 3. Min 5x kuadrat dikurangi nggak ada, yuk ditulis lagi. Min 2x dikurangi 3x, min 5x. Min 3 dikurangi nggak ada, yo min 3. Nah, tinggal jadi, itu kan, fx kurangi gx sama dengan x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3, dikurangi 5x kuadrat, dikurangi 5x, dikurangi 3. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Tadi operasi hitung penjumlahan sudah, kemudian operasi hitung pengurangan sudah, sekarang operasi hitung perkalian. Kembali ke definisi. Diketahui fungsi polinomial fx dan gx. Maka perkalian fungsi polinomial itu disajikan dalam bentuk fx dot gx. Ya, ini titik itu bacanya dot. Oke, kita masuk ke contoh saja langsung. Diketahui, nah ini fx-nya sama kayak tadi. Gx-nya juga sama kayak tadi. Nah, ditanya adalah nilai fx dot gx atau fx kali gx. Cara mendatar, ya, cara mendatar. Nah, seperti ini. Fx kali gx sama dengan ini fungsi fx, kemudian kali ini fungsi gx. Terus yang kalian lakukan apa? Kali pelangi. Waduh Pak, banyak banget. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ya, kita coba ya, kali pelangi. Berarti ini saya kalikan dengan yang ini, gitu kan. Kemudian 3x pangkat 4 saya kalikan dengan yang belakang. Aduh, jauh sekali ya. Kemudian 3x pangkat 4 saya kalikan lagi dengan yang belakang lagi. Aduh, nah yang di sini. Kemudian kalau udah, ini dikalikan 2x pangkat 3 dikalikan dengan yang sini. 2x pangkat 3 dikalikan dengan yang di sini. 2x pangkat 3 kalikan lagi yang di sini. Banyak sekali ya, nggak apa-apa ya. Ya, sekarang ini. Nah, ini saya klik dulu untuk jawabannya seperti ini. Kemudian sekarang yang ini. Min 5x pangkat 2 saya kalikan dengan yang di sini. Atau saya ganti di sini warnanya ya. 5x min 5x pangkat 2 saya kalikan dengan yang di belakang, yang biru ya. Min 5x pangkat 2 saya kalikan dengan lagi yang di belakang. Kemudian mana lagi yang dikalikan? Yang dikalikan itu yang belakang lagi. Ini kan tadi terakhir min 5x pangkat 2. Yang sekarang yang ini min 2x kalikan sama yang di sini, gitu kan? Nah, itu dapatnya adalah min 4x pangkat 5. Min 4x pangkat 5. Nah, berarti yang ini. Ya. Kemudian saya kalikan lagi min 2x saya kalikan dengan min 5x pangkat 3, berarti di sini ada plus 10x pangkat 4. Kemudian di sini saya kalikan lagi dengan yang paling belakang. Min 2x kalikan 3x jadi min 6x kuadrat, berarti yang ini. Oke ya. Terus lanjut lagi dikalikannya. Yang belum dikalikan adalah min 3x ini. Min 3x ini saya kalikan dengan yang sini dulu.
Min 3 kali 2x pangkat 4. Jadi min 6x pangkat 4. Berarti yang ini. Terus saya kalikan dengan yang di sini. Min 3x kali min 5x pangkat 3. Berarti plus 15x pangkat 3. Kemudian min 3 saya kalikan dengan plus 3x. Jadi min 9x. Kalian nggak usah pusing dengan garis-garis panjang sekali ini. Yang penting konsepnya kalian pahami. Ya, maka itu jadi sesuatu yang lebih mudah. Nah, kemudian kita akan lanjut. Yang sejenis dari jawaban yang panjang ini, kita taruh berdampingan. Ya, yang sejenis. Nah, ini X pangkat 8 nggak ada pasangannya, berarti taruh sendiri. Yang X pangkat 7 ditaruh berdampingan. Yang X pangkat 6 taruh berdampingan. X pangkat 5 taruh berdampingan. X pangkat 5 ini ada lagi. X pangkat 4 taruh berdampingan. Kemudian X pangkat 3 taruh berdampingan. X pangkat 2 sendiri ya sudah ditulis lagi. Yang X tulis lagi. Oke. Kemudian yang sejenis dioperasikan. Nah, 6x pangkat 8 sendiri, dia nggak punya teman. Nah, kemudian di sini x pangkat 7, ini adalah min 15, di sini 4, berarti jadi min 11. Dikasih variabel x pangkat 7. Nah, sekarang yang x pangkat 6 di sini. Ini min 10, di sini min 10, jadi min 20. X pangkat 6. Sekarang ngurusi pangkat 5. Yang pangkat 5 ini, kemudian sama sini, ya toh? 25 kurangi 4 itu 21 ditambah 9 berarti 30 plus 30 X pangkat 5. Sekarang yang X pangkat 4. Ini dan ini ya toh. 10 tambah 6, 16 kurangi 6 berarti 10. Berarti 10 X pangkat 4. Nah, kemudian ini X pangkat 3, ini sama sini. 15 kurangi 15, oh habis, berarti nggak usah ditulis. Kemudian yang di sini. Min 6x kuadrat, oh sendiri, diketik lagi atau ditulis lagi. Min 9x ditulis lagi, seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi fx kali gx sama dengan, nah ini semua. Ya, untuk perkalian pakai cara kali pelangi boleh. Ya, ini yang sering kita lakukan pakai cara pelangi seperti ini. Agak rumit Pak, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian paham konsep berpikirnya. Bukan masalah garis-garisnya banyak sekali, bukan ya. Lanjut. Kalau kita tidak menggunakan cara mendatar, gimana Pak? Gunakan pakai tabel perkalian saja, seperti ini. Nah, tabel perkalian seperti ini. Mekanismenya gimana Pak? Jadi gini, fx ini ditulis dulu fungsinya. Kalau tanda plusnya tidak usah ditulis, tapi tanda minusnya ditulis. Ini ada tanda minusnya kan, dikurangi gitu maksudnya ya. Gx-nya taruh yang di sini. Nah, kemudian kita mulai ini. Sedikit coret-coret nih. 2x pangkat 4 kali 3x pangkat 4. Kita peroleh yang ini. Beres ya. Kemudian 2x pangkat 4 kali 2x pangkat 3. Kita peroleh yang ini. Kemudian 2x pangkat 4 dikalikan ini. Kita peroleh yang ini. Kemudian lagi 2x pangkat 4 dikalikan ini, min 2. Kita peroleh yang ini. Lagi 2x pangkat 4 dikalikan min 3. Nah, ini. Nah, artinya kita beresin dulu satu baris ini dulu. Ya, kita beresin dulu yang satu baris. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua. Kita masuk ke baris kedua. Oke. Nah, di sini. Ini min 5x pangkat 3 dikalikan 3x pangkat 4. Itu jawabannya adalah min 15x pangkat 7. Hanya kalian lihat di sini. Di sini adalah pangkat 8. Berarti ini punyanya pangkat 8. Taruh di sampingnya. Nah, berarti yang ini nak jawabannya nak.
taruh di sampingnya. Nah, sehingga apa? Variabel sejenis itu letaknya atas bawah supaya gampang, ya. Terus sekarang lagi, min 5x pangkat 3 dikalikan 2x pangkat 3 itu adalah min 10x pangkat 6. Oh, pangkat 6-nya sebelah sini, berarti naruhnya di sini. Nah, seperti itu. Min 5x pangkat 3 sama ini 2x min 2x taruh sini, gitu kan? Kemudian, nah begitu seterusnya dikalikan terus. Oke. Nah, kemudian sekarang yang baris ketiga ya. Nah, di sini 3x dikalikan dengan 3x pangkat 4 9x pangkat 5. Bukan naruhnya di sini, ini punya pangkat x pangkat 8, ini x pangkat 7, x pangkat 6. Berarti taruh sebelah sini. Berarti di situ yang letaknya x pangkat 5. Saya pakai yang hijau sekarang ya. Berarti di sini nih jawabannya. Nah, gitu. Kemudian lagi, 3x dikalikan 2x pangkat 3. Berarti dapat 6x pangkat 4. Taruh di kolomnya. Nah, kemudian lagi 3x dikalikan dengan min 2x. 3x dikalikan min 5x kuadrat dulu ya, harusnya ya. Taruh sini, gitu kan. Lagi, 3x dikalikan dengan min 2x. Min 6x kuadrat. Nah, naruhnya di sini karena ini kolomnya punyanya x pangkat 2. Taruh sini. Nah, ini juga lakukan hal yang sama. Kemudian apa? Tinggal apa? Tinggal ditambah-tambah aja ini. Ya, yang ke bawah ini tinggal ditambah aja. Ini ditambah K, tambah K, tambah K, tambah K. Gitu aja nak, semua nak. Nah, kita akan peroleh. Nah, ini jawabannya. Ya, maka tinggal kata jadi. Oke, sebelumnya saya ke belakang dulu. Nah, tinggal jadi yang ini nak. Nah, ini ya. Jangan lupa jadinya ya. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana dengan operasi pembagian? Nah, ini bagian terakhirnya ya. Bagian terakhir dari PowerPoint yang ini maksudnya. Nah, kita review dulu. Pengalaman waktu masih SD. Jangan dulu ya. Tentukan nilai 235 kalau dibagi 2. Pak Guru, Bu Guru waktu SD sering bilang pakai porogapit ya, bahasa Jawanya. Atau pembagian bersusun. Nah, kita pakai cara anak SD yaitu pembagian bersusun. Nah, ini pembagian bersusun. Ingat kan waktu SD? Masih ingat ya waktu SD ya? Sebentar, ini oke. Oh, nggak kelihatan ya kalau pakai kuning ya. Oke, pakai biru lagi. Nah, 235 dibagi 2. 2 kali berapa? Jawabannya mendekati 2. Oh, kali 1. Gitu kan? Nah, terus 2 kali 1 berapa? 2. Taruh ke sini. Tuh. Terus tinggal apa? Tinggal dikurangi. 2 kurangi 2. Nah, itu. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini saya ada kekeliruan di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, oke. Tapi kalian bisa pahami ya di situ ya. Bahwa kalau pembagian bersusun anak SD itu eh, seperti ini mekanismenya. Ini saya kasih tanda kurangi aja. Nah, kemudian, nah kesimpulannya ini nak. Jadi hasil bagi 235 dengan 2 adalah 117 sisa 1. Nah, sisa satunya itu di sini nih. Oke, ini sisa satunya. Oke, bisa paham ya? Ini hanya wawasan waktu SD. Tapi cara ini yang nanti kita gunakan untuk polinomial, pembagian polinomial. Dasar berpikirnya pakai ini. Saya next. Oke, konsep pembagiannya. Nah, seperti itu. Dari ilustrasi di atas, dalam polinomial sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini fungsi polinomial sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa pembagian.
Atau bisa dituliskan sebagai fx sama dengan px kali hx ditambah sx. P itu karena saya ambil dari kata pembagian ini P. H ini hx ini hanya, itu saya ambil dari hanya yang hasil. S-nya itu saya ambil dari sisa, ini S-nya yang ini. Ini maksudnya gimana, Pak? Maksudnya yang ini. Oke, saya kembali ke slide yang sebelumnya ya. Saya kembali ke sini. Nah, di sini itu kan 235 dibagi 2. Oke, saya tulis di sini aja ya. Berarti 235, wah kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa ya. 235 itu sama dengan pembagi, itu kan 2. Dikalikan hasil bagi, itu 117. Ditambah sisa. Sisanya 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita hitung lagi, 2 kalikan 117 itu sama dengan 234. Ditambah 1 pas 235. Seperti itu ya, Nak ya. Oke. Ke slide berikutnya, ini tadi sudah ya. Nah, tadi saya menerangkan yang maksudnya ini. Saya lanjut. Nah, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian ini. Ya, kita gunakan tadi pembagian bersusun yang tadi. Oke, ini kita pakai cara pembagian bersusun. Nah, untuk pembagian ini sebetulnya ada dua cara. Cara bersusun dan cara bagan. Bagan itu biasanya disebut juga sebagai Horner. Tapi itu nanti, ya, itu nanti aja. Yang penting konsepnya dulu buat kalian. Oke, pembagian bersusunnya seperti ini. Saya jelaskan pelan-pelan. 5x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 dibagi x ditambah 2 ya. Yang ini. Oke. Terus kalian lihat ini. Di sini adalah 5x pangkat 2 ya. Yang di sini itu 5x pangkat 2 ini. Oke ya. Kalian lihat panduannya yang ini. Ini sebagai panduan yang ini. X kali berapa? Jawabannya adalah 5x pangkat 2. Saya ulang. X kali berapa? Jawabannya adalah 5x pangkat 2. Oh, berarti X dikalikan dengan 5X. Nah, X dikalikan dengan 5X yang ini. Berarti 5X dikalikan X. Jawabannya adalah 5X pangkat 2, gitu kan? Terus 5X dikalikan sama 2, berarti dapat 10X. Sampai sini dulu. Bisa dipahami ya? Kemudian tinggal dikurangi. Tinggal dikurangi. Oke. Ya, dikurangi. 5x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 2, habis. 6x dikurangi 10x. Dapatnya adalah min 4x. Ini habis, nggak ada angka lagi di sini, berarti angka 4-nya turun. Oke ya, sampai sini oke. Nah, kemudian panduan pakai yang ini lagi, x lagi yang di sini. X kali berapa? Jawabannya mendekati atau jawabannya min 4x. Saya ulang, x kali berapa? Jawabannya min 4x dikalikan dengan min 4. Oke, jadi min 4 dikalikan x, jawabannya adalah min 4x. Kemudian min 4 kali 2 adalah min 8. Terus apa yang dilakukan? Tinggal dikurangi aja. Min 4x dikurangi min 4x, habis. 4 dikurangi min 8, sama aja 4 tambah 8. Ketemu 12. Mudah ya? Nah, jadi gimana? Jadi hasil bagi 5x kuadrat ditambah 6x tambah 4 oleh x tambah 2 adalah 5x kurangi 4. Oh, ini harusnya kurangi ya. 5x kurangi 4
sisa 12. Berarti ini sisa 12. Oke ya, ini harusnya dikurangi ya. Berarti 5x kurangi 4. Ya, mudah ya. Mudah sekali ya. Oke. Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk rumusan polinomial yang tadi yang fx sama dengan px kali hx ditambah sx itu, nah kita akan tulis seperti ini. Ya. Ini fx-nya. Ini pembaginya atau px-nya. Kemudian di sini adalah hasil baginya, hx-nya, ditambah sisanya 12. Mudah sekali. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian semua.